Barang rongsokan, harganya miliaran rupiah, kok bisa? Ada seorang oma usia 90 tahun yang tinggal di kota Compiègne, Perancis, yang selama bertahun-tahun menggantung sebuah lukisan kumal di dapurnya. Di tahun 2019, saat ia bersih-bersih rumahnya, ia bermaksud menyingkirkan lukisan ini. Ia mengira kalau lukisan itu adalah ikon keagamaan Yunani yang rencananya akan dibuang ke tempat sampah. Untungnya ada seseorang yang melihatnya saat mengunjungi rumah si oma tersebut dan menyarankan supaya lukisan tersebut diserahkan untuk diteliti. Dan benar, ternyata lukisan ini adalah lukisan mahakarya tahun 1280 berjudul The Mocking of Christ, menggambarkan Kristus yang sedang diolok-olok sebelum penyalibannya. Lukisan berukuran 20 x 25 cm ini karya Cimabue, yaitu pelukis dan pembuat mosaik Italia. Dia dianggap sebagai pendiri sekolah Florentine di Trecento dan pelukis besar terakhir dari tradisi Bizantium. Lukisan yang awalnya dianggap barang rongsokan tadi dilelang pada Oktober 2019 dan terjual dengan harga 26 juta US dollar atau sekitar 400 miliar rupiah nilai sekarang. Lukisan tersebut kemudian dibeli oleh pemerintah Prancis dan dipajang di Museum Louvre di Paris. Tidak jelas bagaimana nasib si oma yang ketiban rezeki nomplok tersebut. Lukisan The Mocking of Christ menjelaskan keberadaan Kristus yang disepelekan oleh dunia dan dianggap tak berharga. Banyak orang menolaknya. Lihat saja buktinya di dunia sosmed yang penuh dengan taburan celaan dan hinaan terhadap dia. Di Injil Matius 21 ayat 42, Yesus menyebut dirinya sebagai batu penjuru yang ditolak. Dunia tidak dapat menerima kehadirannya, bahkan menyalibkannya. Bagi yang nggak paham, Kristus ibarat lukisan yang kumal dan nggak berharga, dan sudah sepatutnya untuk dibuang. Namun, bagi yang terbuka mata rohaninya, dialah penyataan Allah yang sempurna, yang pencurahan darahnya teramat mahal. Firman Allah katakan di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kelak pada hari kiamat, di Wahyu 1 ayat 7 tercatat bahwa setiap orang akan menatapnya. Datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Setiap penolakan terhadap anak manusia adalah penikaman kepadanya. Semoga matamu tercelik untuk melihat betapa mahalnya darah Kristus untuk menebusmu. Amin.